umat Nabi Muhammad tidak pernah merasa sakit hati ketika nama Nabi dicaplok untuk kepentingan pribadi dan kelompok Balawi? Apakah kita tidak terpancing emosi ketika ajaran tauhid kita sudah digadaikan, diporak-porandakan oleh Habib-Habib Bani Balawi? Ini yang lebih penting sebetulnya. Itu loh. Nah, artinya kita juga harus proporsional dalam menempatkan diri sebagai anak bangsa. Kenapa? Persoalan polemik nasab ini hanya persoalan pintu masuk. Bahwa ada hal yang lebih besar yang harus kita waspadai, dan itu indikatornya sudah jelas. Bahwa Habib-Habib Bani Balawi ini ingin merampok bangsa ini menjadi bangsa mereka. Jelas itu. Lah, persoalan hari ini, apakah pemerintah sudah mampu untuk masuk dalam polemik ini? Menteri Agama kan udah secara jelas menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan intervensi urusan ini. Silahkan selesaikan di bawah. Hasilnya pemerintah tinggal pukul gong. Itu kata Menteri Agama. Oh, berarti kita kan leluasa. Oh iya, Menteri Agama udah melegitimasi seperti itu kok. Artinya Menteri Agama sebagai perpanjangan lisan dari Presiden Republik Indonesia yang kita pilih, yang kita cintai ini, sudah melegitimasi perjuangan kita untuk menggugat siapapun yang mencoba untuk mengoyak harmoni, siapapun yang mencoba untuk merampok sejarah bangsa ini. Kita dapat legitimasi dari situ. Gitu sahabat-sahabat. Itu kan saudara. Jos. Lanjut ke Saroni. Artinya walaupun pemerintah berarti punya strategi ya Bang Satria. Apa bukan begini, karena mereka sudah berada di tiap titik departemen, yang sudah menguasai departemen-departemen yang di atas? Dah. Apakah ini strategi gitu? Pemerintah itu lagi Jokowi aja yang dari sipil, intelijennya itu berlapis, apalagi Prabowo. Ingat nggak ketika pidato pertama Presiden Prabowo bahwa ada pendatang yang ratusan tahun lupa pulang? Pidato keduanya, mau kabur-kabur kemana? Kabur ke Yaman, silahkan. Pidato ketiganya sampai pidato yang keempat kemarin terakhir, itu gaya-gaya ironi Presiden Prabowo itu mengindikasikan secara jelas bahwa sebetulnya pemerintah sudah tahu persoalan polemik nasab ini bukan persoalan polemik nasabnya, bukan hanya sekedar persoalan apakah tersambung atau tidaknya Habib Balawi ini kepada Kanjeng Nabi, bukan cuma itu. Tetapi pemerintah sudah tahu bahwa Habib-Habib Bani Balawi ini ngerecoki dari zaman pra kemerdekaan hingga pasca reformasi, bukan pasca proklamasi ya, pra kemerdekaan hingga pasca reformasi, ngerecoki bangsa ini. Ternyata memang Habib-Habib Bani Balawi ini merupakan perpanjangan tangan dari penjajah Belanda. Kenapa? Karena sampai detik ini kemungkinan besar Belanda nggak rela Indonesia merdeka. Yang kita tahu Habib, iya kita tahu bahwa Habib-Habib Balawi ini kan didatangkan kolonial Belanda 1825 sampai 1850-an itu dalam 4 gelombang besar menggunakan kapal Inggris dari Yaman Selatan. Tujuan didatangkan juga untuk menjadi pekerjaannya kolonial Belanda, sehingga Utsman bin Yahya pun diangkat jadi mufti Batavia. Orang-orang Yaman ini juga yang dikenal dengan Arab Hadromi ini juga diangkat jadi kasta nomor 2 setelah Eropa. Lalu kasta nomor 3-nya pribumi. Kemudian kita perbandingkan antara pribumi dan anjing dilarang masuk, itu kata-katanya kolonial Belanda. Kata-katanya kan begitu, pribumi dan anjing dilarang masuk. Artinya pribumi disamakan dengan anjing. Lalu kita setarakan, kita perbandingkan, kita komparasikan dengan ajarannya Habib Balawi, bahwa di luar klan Balawi itu dianggapnya kalbahaim, ibarat anjing peliharaan.
Sama Kang, sama. Sama. Bahaya sadari. Nah, dan pemerintah sudah tahu. Pemerintah sudah Penghinaannya tahu. luar biasa penghinaannya. Oh, gitu. Belum ini tentang ranah akidah. Hmm. Belum kita Apalagi membahas masuk ke tentang ranah ranah akidah. hukul waton minal iman. Waduh, banyak Kang, banyak. Keparat. Berarti samiri akhir zaman mereka. Cacu. Makanya kan begini Kang Samba, saya katakan, tidak ada di muka bumi ini yang melebihi kebiadaban Habib Alawi. Nggak ada. Kita lihat sosok Fir'aun. Gimana Fir'aun? Ngaku Tuhan toh. Bahkan tercantum di dalam Al-Quran. Iya toh. Tetapi di sisi lain, apakah Fir'aun ngaku cucu Nabi? Ya enggak. Kalau Habib Alawi, Paki Muqaddam ngaku Tuhan, sisi lain mereka ngaku sebagai cucu Nabi. Waduh, jadi Enggak banyak. tujuan bohong. Berarti kan tujuannya jelas. Itu untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Berarti kalau Secara dipikir akidah. dengan jelas, berarti gini Kang. Kalau dipikir dengan dalam, berarti mereka itu bukan Islam, gitu loh. Karena kenapa? Mereka punya nabi sendiri dan mereka merangkap sebagai Tuhan juga nabi. Itu bahayanya mereka. Berarti ya bukan Islam, gitu aja, gak repot. Titik temunya di situ. Betul. Apalagi kalau Kang Samba lihat kitab-kitab mereka toh. Waduh, sampai kaget saya kan. Dinnya din Alawiyah. Ilmunya ilmu Alawiyah. Torikonya toriko Alawiyah. Bukan Alawi, ya jelas, Ba'lawi kan. Ba'lawi, bukan Alawi lah. Kalau Alawiyin siji kan. Iya, beda dengan Alawiyin. Tetapi kan mereka sengaja. Seolah-olah mereka itu dari Alawiyin. Iya, seolah-olah. Ya itu loh, orang awam nggak pahamnya itu loh Kang. Perbedaan antara Alawiyin dengan Ba'lawi itu yang nggak dipahami oleh para orang-orang awam. Kalau Mukibin itu pasti paham, cuman nggak mempaham-mahamkan. Karena mereka menutup mata daripada kebenaran hakil hak. Ya Allah alam bisawab kalau itu. Ya tunggulah ada walahum adabun azim, itu pasti itu. Gitu aja kalau saya. Makanya saya sepakat apa kata guru kita Gus Hasan kemarin itu. Mereka itu udah dihilangkan kefahamannya. Bukan berarti mereka nggak bisa baca kitab. Bukan berarti mereka nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat. Tapi mereka dihilangkan kepahamannya. Kenapa? Karena memang mereka menolak kebenaran, menolak yang hak. Mereka menolak yang hak. Nah maka masuk kepada satu kesimpulan. Makhluk terbodoh di muka bumi abad ini adalah yang masih percaya bahwa Habib Alawi itu cucu Nabi. Itulah makhluk terbodoh di muka bumi. Naudzubillah lah. Tuma naudzubillah. Kelesap, gimana ini? Jelas ini Sam. Sudah jelas Bang Samba. Tambah jelas dah. Ada udah jelas Pak tahun tambah jelas boleh dah. Artinya begini Bang Samba. Penjajah Belanda itu sebagai tuan dari Ba'alawi ini, mereka kan pembantunya, kaki tangannya Belanda dulu. Kalau kita mau jujur. Belanda walaupun beratus-ratus tahun mereka menjajah bangsa kita, tapi mereka punya jasa loh, harus kita akui. Jasanya bisa membuat jalan raya tembus dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian membuat rel kereta api sepanjang Pulau Jawa sampai ke Sumatera. Itu jasa Belanda. Itu bukan jasa Kang. Kan dulu dia menguasai bangsa Indonesia dan merasa memiliki Indonesia. Artinya itu fasilitas daripada mereka sendiri. Gitu loh. Iya betul. Beda kalau mereka itu ya itu mau tuannya. Maksud saya kan tuannya Bang Samba. Lalu sekarang pembantunya ini apa jasanya di sini? Maksud Oh, saya gak ada seperti jasanya. itu. Pembantunya itu cuma berjasa kan kalau menurut saya lah ya. Apa jasanya? Itu memperbanyak keturunan karena kesana ngecerit kan.
terbang ke sana. Mikir setelah punya anak ditinggal, itu tak Nah, jasarannya. jasanya yaitu Punya jasa anak yang 2, 3 paling ditinggal begitu menjelekkan saja. Apa itu bangsa jasanya? yaitu. Iya, itu jasa yang paling menjelekkan, bukan yang paling membaikkan, yang paling jelek gitu. Jasa yang paling jelek. Ada dua jasa berarti. Ada jasa baik dan ada jasa jelek. Kalau Makanya menurut saya itu seperti itu, kan. yang yang saya maksud Ya itu. Allah. Kalau Berarti itu Belanda sih bisa membuat Heeh. jalan raya, bisa membuat kereta, jalan kereta. Lah yang pembantunya ini membuat apa gitu loh. Dibuat anak itu loh Jasanya kan sudah jelas gitu loh. Kesana buat ngecerit, kesana anak. ngecerit gitu. Bukan ngecerit dah. Berarti julukannya, berarti cucu-cucu daripada Fakih Mukontol itu kan ngecerit panjenengan. Itu aja. Berarti mengalahkan daripada tingkatan pada Ya'juj Ma'juj dan Samiri gitu loh. Gitu aja kalau saya. Ya, terima kasih. Saya mau sedikit narasi. Ya monggo Silakan, monggo. Nah, Bang. nih. silakan. Kalau saya membacanya di era yang ke depan, tidak ke belakang, nih. Sebetulnya saya ini membutuhkan, nih, mohon maaf ini, membutuhkan sosok seperti Gus Hasan, Gus Hasan, Gus Hasan, Gus Hasan, Gus Hasan. Jadi bukan satu Gus Hasan, nih, yang berani membicarakan kebenaran, berani membuka sebuah tabir yang selama ini yang kita tidak ketahui, khususnya orang awam. Tabir kepalsuan. Nah, jadi saya melihatnya ada Gus yang satu Gus yang berani berbicara, tapi beliau dimusuhi banyak orang, khususnya orang yang tidak pro. Bahkan orang alim pun memusuhi. Dan gus-gus yang lainnya, walaupun beliau itu tahu, tapi beliau itu memilih diam, memilih di jalur yang aman, tidak mau mempermasalahkan. Jadi yang saya harapkan, tidak tahu tahun ini atau tahun depan atau tahun yang akan datang, banyak gus-gus khususnya yang mempunyai pemangku-pemangku pondok pesantren, tidak tahu itu yang besar ataupun yang kecil, yang terkenal maupun yang tidak terkenal, yang mempunyai keilmuan. Beliau itu bisa menjadi seperti, mohon maaf di sekarang ini, seperti Gus Hasan. Saya tidak mengidolakan Gus Hasan, tapi saya memberikan Gus Hasan yang di era sekarang berani memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah, membuka tabir kepalsuan yang selama ini puluhan tahun tertutupi dengan rapi. Ratusan bukan puluhan. Ya, Berarti mungkin gini, seperti Kang. itu. Ya, berarti sama Kang Buang. Artinya sama lah. Sampean kalau bercita-cita seperti itu juga sama kita-kita yang ada di rumah. Cuman kita juga paham Kang. Kalau ini pacang bentuk daripada kelas-kelas fitnah syarra akhir zaman, ya risiko kita Kang. Maka kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Berarti kembali kepada diri kita, atas kepercayaan kita dan atas keilmuan kita yang kita pelajari mulai kecil sampai sekarang. Gitu Kang. Gitu aja sih Kang. Iya, betul. Semampu kita lah. Wow, fattakullah mastata'tum berarti. Gitu tok aja untuk menuju ketakwaan. Kita ini Tapi berjuang begini, Bang di Samba. sini ini, iya. Begini Walaupun kalau sedikit Kang, gitu loh Kang, kekuatan kita di bidang inilah akhir zaman seperti ini. Ya gak apa-apa, lebih baik ketimbang orang yang mendiamkan diri daripada membutakan diri daripada kebenaran. Naudzubillah min dzalik lah kita kalau ada di ranah seperti itu. Monggo. Kalau menurut saya gini Bang Samba, kiai atau alim ulama itu saya kategorikan menjadi dua golongan di dalam masa posisi saat seperti sekarang ini, khususnya di polemik nasab ini. Ada dua kelompok kiai atau alim ulama.
atau orang pinter, orang alim. Yang satu itu disebut kiai pejuang, ya contohnya seperti Gus Hasan, Ki Imaduddin, dan lain-lain. Tapi salah satu sisi saya kategorikan, saya kelompokkan mereka itu sebagai kiai pecundang. Dia mengerti, dia paham, berilmu, tapi tidak mau menyuarakan kebenaran. Itu saya katakan, saya sebut mereka itu sebagai kiai pecundang. Biar dengar itu. Kiai-kiai yang punya pondok pesantren besar itu, yang cuma diem aja. Siapapun kiainya. Iya betul itu Kang. Itu Ya kiai kita pecundang mereka itu. Iya berarti kan kembali kepada diri Kang. Artinya kita bisa memilah dan memilih. Artinya Allah menunjukkan kepada kita-kita yang masih diberikan huda oleh Allah itu untuk melihat dengan mata batin kita dan mata jasatiah kita, dengan akal kita yang sehat, dengan pendengaran gitu loh. Semua yang diberikan Allah kepada kita ini dan kita masih diberikan huda. Nah, ya alhamdulillah lah. Tapi bagi yang selain kita, ya wallahu alam bisawab, kita kan sudah paham gitu loh. Walahum adzabun adzim itu pasti terjadi gitu loh. Kalau sudah terjadi seperti itu, yo wala tajidid dhalimina illa tabara kan. Mau gak mau hancur mereka itu. Di samping hancur ya di dunianya saja itu sesat gitu. Wala tajidid dhalimina illa dhalalah. Utamanya Pasti. mereka yang setiap pengajian dihadiri oleh ribuan umat itu, yang disebut dengan sebutan gus-gus itu. Mereka diam, bahkan ngece, tidak mau menyuarakan kebenaran siapa mereka, malah duduk bersanding, bermesraan di atas panggung saya lihat. Luar biasa mereka itu. Ya berarti kan ini penyaringan Kang. Artinya Pecundangnya yang luar biasa. Iya, berarti kita ini disaring oleh Allah itu. Berarti semuanya apa yang mengaku Islam itu masuk surga semuanya? Ya enggak lah Kak. Ya nurun ala nur, nurun fakaun nur itu yang masuk ini. Yang remang-remang ya tono Kang. Boleh enggak remang gitu loh. Kuring gitu loh. Ya saya nggak mau menyebut nama, nanti salah. Atau inisial nggak perlu. Ya seperti yang ditulis oleh teman-teman yang di bawah ini, diantaranya yaitu. Ya wes enggak usah Nggak, kalau ini dapat dia dapat serapi Pak, ya maklum aja. Yang enggak, kita sudah paham Kang hasilnya Kang. Allah itu mengingatkan daripada gus-gus atau kiai-kiai yang diberikan musibah itu. Itu awal itu Kang. Kalau terus-terusan seperti itu hancur Kang. Demi Allah hancur. Itu janji Allah sendiri bukan ya, aku. karena mereka menyembunyikan kebenaran, tidak mau membeberkan. Lah iya Allah itu kan kata Allah kan jelas Kang tadi itu Kang gitu loh. Kan jelas dia itu menutup dari mata hatinya, mata jasatiahnya, membutakan diri dan membudekan kupingnya gitu. Walahum adzabun adzim ancamannya Allah kan gitu. Bukan di kuburan aja, bukan di akhirat, di dunia ini. Waduh, dicontohkan adabnya Allah. Naudzubillah lah, gitu loh. Terima kasih. Takut income-nya kurang. Terima kasih, saya sudah dinaikkan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Tapi sebelum saya turun, saya selalu berdoa. Mohon maaf walaupun doa saya tidak kabul. Saya menginginkan kabul. Mungkin tahun depan, tahun yang akan datang, atau tahun-tahun yang akan datang, akan bermunculan gus-gus yang berani menyuarakan kebenaran selain Gus Hasan. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Walaupun Gus Hasan tidak kata sempurna ya, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Tetapi beliau, saya mengangkat kopi, beliau sudah berani menyuarakan sebuah kepalsuan yang sudah bertumpuk-tumpuk, yang sudah bertahun-tahun yang kita alami selama ini. Kita mengalami perbudakan secara spiritual. Itu aja dari saya. Terima kasih Gus semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tedung Gus Hasan ini. Jangan dilau. Tedung Gus Hasan itu jangan dilau. Ora tina kita tedung orang. Ngebai kopi paling muntah ngebai mie. Gus Satria, lagi lanjut Bang. Saroni mana? Bang Saroni, Ratu Bagus dan lain-lain ini. Bang Mo. Lanjut Bang Satria.
Kalau saya melihat kiai-kiai kita itu ya, walaupun bukan kapasitas saya sih untuk menilai guru-guru ya, tetapi yang saya lihat, yang saya saksikan, mungkin saya berhusnuzon, mungkin beliau-beliau itu tetap menyuarakan bahwa Habib-Habib itu bukan cucu Nabi, tetapi bukan di media sosial, gitu loh. Mereka tetap menyuarakan bahwa Habib-Habib itu tukang tipu, tetapi bukan di media sosial. Mereka tetap menyuarakan bahwa Habib-Habib ini perampok sejarah, perampok makam-makam leluhur, pemalsu sejarah, tapi bukan di media sosial. Saya tetap berhusnuzon seperti Kalau yang itu. masih kibin akut ya nggak mungkin lah Gus Satria. Ya, kalau masalah yang muhibbin akut namanya akut ya. Tetapi kan kita tetap juga harus berpikir bahwa ketika Allah itu berkehendak. Karena yang kita harapkan ini kan sebetulnya cuma muhibbinnya bisa kembali ke jalan yang benar, ya toh. Kalau Habib-Habibnya tidak mungkin kita doakan yang sebaik apapun doa kita untuk mendoakan Habib ini kembali ke jalan yang benar, menerima takdir mereka sebagai Yahudi Askenazi, tidak akan bisa, ya kan? Tidak akan bisa. Tetapi yang kita doakan ini kan muhibbin ini, agar apa? Agar mampu menggunakan akalnya, agar mampu kembali kepada yang hak, agar mampu menyuarakan yang hak. Nah, memang ada beberapa tokoh yang menurut kita ya dia itu sebagai Ustadz kondang seperti apa namanya Gus Kausar misalnya, atau Gus Ikdam, atau Kiai Anza, ya kan, atau ya kiai-kiai yang lainnya, yang kiai-kiai yang selama ini, atau Gus Baha misalnya ya, ya Gus Miftah. Nah, Abdus Somad, kita doakan aja beliau-beliau ini bisa ikut bersama kita, membersamai kita menyuarakan bahwa Habib itu bukan cucu Nabi. Tetapi mungkin hari ini kan belum momen yang pas. Tetapi saya yakin bahwa jauh di dalam lubuk hati mereka pun udah nggak yakin kalau Habib itu cucu Nabi. Kenapa? Di perjuangan kita ini ada Kiai Ma'ruf Amin. Di perjuangan kita ini ada Gus Muwafiq, ada Profesor Quraisy Mahfud MD, ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada Kiai Miftahul Ahyar. Maka saya yakin Gus-Gus kita itu yang hari ini masih suka bergandengan tangan dengan Habib-Habib Balawi itu pun jauh di lubuk hatinya dia sudah tidak yakin kalau Habib-Habib ini cucu Nabi. Miftahul Ahyar bukanlah. Mereka kibin. Bukan bukan Miftahul Ahyar. Kalau Miftahul Ahyar kan Rois Awam. Iya, bela Siapa namanya? malahan. Kiai Said Akil Siraj. Iya, Kiai Said Akil Siraj. Kemudian Kiai yang di Jawa Timur, yang calon ketua NU itu Siapa? yang kemarin dipecat dari Marzuki PWNU. Mustamar. Marzuki Mustamar. Tuh. Iya, itu kan Kiai yang alim. Ya, Ya di kan? antaranya Kiai Pejuang itu. Iya. Nah, Bukan artinya pecundang. dengan keberadaan kiai-kiai kita yang alim ini, apalagi Yai Ma'ruf Amin, ya kan? Saya yakin di hati mereka, di hati beliau-beliau yang hari ini masih bersama Habib, itu pun udah nggak yakin bahwa Habib itu cucu Nabi. Tetapi mereka kan nunggu momen. Maka saya nggak mau suujon seperti dengan Gus Baha. Saya yakin beliau itu mata basyirohnya pasti jalan. Kan gitu. Saya yakin itu. Makanya sampai hari ini kan belum ada statement yang resmi dari Gus Baha yang menyatakan bahwa Habib Balawi itu tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasarkan kitab anu, belum ada. Kan gitu. Nah, jadi artinya begini ya, sahabat-sahabatku semua.
kita juga perlu syukuri bahwa kiai-kiai kita itu tidak berjuang di medsos seperti kita. Kenapa? Ini demi menjaga marwah ulama-ulama kita di Nusantara. Kalau sampai beliau-beliau itu kayak Kiai Marzuki Mustamar, kemudian Gus Muafik, atau Kiai Said Akil Syirat ikut juga di media sosial, di TikTok atau di YouTube misalnya kan, live misalnya kayak kita. Itu kan luar biasa. Apa rela sahabat-sahabat semua ngelihat kiai kita dicaci dimaki sebagaimana kita dicaci dimaki di media sosial? Kan tidak rela. Maka sudah, tidak apa-apa. Biarkan beliau-beliau itu berjuang dengan gayanya sendiri. Biarkan Gus Baha, Gus Ikdam misalnya kan, yang masih berjuang dengan gaya mereka sendiri. Cukup kita yang berjuang di media sosial. Kita bersyukur loh punya Gus Hasan yang mau membimbing kita dari nol terkait dengan ilmu sejarah, ilmu nasab. Kita bersyukur masih punya Kiai Syarif Tegal, ada Yai Anjas, ada Yai Luko, ada sahabat-sahabat kita semua yang nggak pernah bosan memberikan materi-materi penting terkait dengan sejarah, terkait dengan ilmu nasab. Dan ini menjadi momen bagi kita untuk berjihad. Selama ini apa pernah kita ini berjihad menjaga marwah Rasulullah, menjaga marwah zuriyah Rasulullah yang asli sebelum ada polemik nasab? Tidak pernah toh. Saya sih pribadi jarang. Seolah-olah saya tidak peduli gitu. Ketika Habib-Habib ini mengklaim sebagai cucu Nabi, ngerampas istri Kiai, ngerampas istri Gus kita di Pulau Jawa. Kita seolah-olah, udahlah. Siapa tahu beneran cucu Nabi. Siapa tahu nanti disadarkan. Senantiasa begitu. Seolah-olah kita abai, seolah-olah kita masa bodoh. Tapi hari ini, kita sudah diberi kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk berjihad menyuarakan bahwa memang Habib-Habib Balawi itu tukang tipu, tukang rampok nasab, pemalsu sejarah, perampok jatman, gembong PKI, gembong korupsi. Hari ini kita mampu menyuarakan itu. Ya ayo, kita jadikan itu sebagai ladang amal. Tidak perlu berharap apa-apa, tetapi jadikan ini momen di usia kita sekarang untuk berjuang, menyuarakan kebenaran. Minimal generasi kita, anak cucu kita, nggak jadi korban penipuan dari Habib-Habib Balawi ini. Sebagaimana saya pernah menjadi satu dari jutaan orang yang ditipu sama Habib-Habib ini dengan klaimnya sebagai cucu Nabi. Kan begitu. Jadi udah, kita enjoy aja. Dan jangan pernah bertanya ini mau sampai kapan. Jangan pernah bertanya. Jangan pernah bertanya ini selesainya polemik ini kapan. Nggak usah pernah bertanya. Naik Kita aja, ngalir aja. Mardani, naik aja. Nggak akan pernah cucu monyet atau cucu anjing atau cucu babi sekalipun akan menjadi singa sampai kiamat. Gitu, kalau kamu punya akal gitu. Kalau kamu nggak punya akal, berarti kamu lebih rendah daripada anjing, celeng, dan babi. Gitu. Itu Imam Ghazali. Gak usah ke Rasulullah. Kejauhan. Gobloknya minta ampun kamu. Terus sering metu kakek. Lakar Emang reng apa matur, artinya Bang. itu? Lakar reng matur aja Bang Samba. Nah iya ji ya, jangan bang mulai TK belajar rukun Islam beda 5 beda 6, rukun iman beda 7 setia. Ya. Orang pakai kemak otak aja dah. Ini, Bang Samba, Bang Satria kan gini ya. Saya itu kadang kalau melihat saudara-saudara saya yang Madura, kenapa kok nggak melihat dulu kakek buyut kita, Arya Wiraraja? Beliau orang terhormat, bahkan membantu perjuangan dari Raden Wijaya selaku raja dari kerajaan Majapahit. Beliau didapuk sebagai tim penasehat baik di bidang politik maupun taktik perang. Itu datuk kita itu, Arya Wiraraja itu. Kenapa kok Anda sebagai orang Madura kok mau jadi jongos dan budak Habib?
Karena gini, Itu loh gini yang loh Kang, saya maksud herankan. saya. Iya, saya gini, kalau menurut saya lah ya. Saudara kita yang Madura itu mulai kecil sudah dijejeli, sudah diberi makan tentang keilmuan. Artinya kita ini sebodoh-bodoh orang Madura tentang keimanan itu nomor satu, Kang. Itu orang Madura itu. Itu pasti itu. Kalau dia punya agama loh, lain lagi kalau gak punya agama, saya nggak bahas. Wallahu a'lam bishawab gitu loh, Kang. Kalau dia pancen bangsa Indonesia, negara Indonesia, terus agamanya Islam, terus torekohnya berarti masuk ke dalam NU, berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia memungkiri dari suatu yang kebenaran, dia tidak pernah tabayun. Padahal tentang keilmuan itu wajib fardu ain ala kulli muslim loh. Itu jelas Rasulullah. Berarti mereka berkata seperti ini, berarti al haya'u minal iman, berarti putus lah. Itu secara gak langsung memutuskan diri itu. Itu Rasulullah sendiri. Orang-orang yang nggak punya malu dia bicara seperti itu, berarti kamu nggak punya iman. Gitu aja. Gitu Umar. Dus noduse malu-maluin aja kamu. Kita di atas ini sudah 4 tahun setengah. Yang lain saya setahun dulu udah paham. Santri saya MI loh. Ini alif ini ba. Saya terangkan itu bukan cucu Rasulullah. Paham kamu itu tua tapi gak mau ngerti tuanya. Goblok yang minta ampun. Gitu kalau saya. Jangan marah-marah Kang Samba. Itu Termasuk maksudnya harus tegas anu itu. Bang Gas Satrio, rem Bang Samba ini gitu. termasuk sumbu pendek, gampang meledak. Enggak gitu kayak Resam, enggak gitu. Kita ini jangan malu dari klan kita. Klan kita kan sudah terkenal sebajing-bajingannya orang Madura. Tapi tentang keimanan dan ahlu sunnah wal jamaah, tentang akidah nomor satu kan gitu. Jangankan Betul. tangan, leher diberikan. Itu orang Madura kan. Itu jauh dari buyut-buyut kita sampai ke kita. Kita nggak bisa mungkirin dari situ kan. Lagian orang Madura itu jiwanya jiwa mandiri loh Bang. Apa itu di bidang usaha dan lain-lain, dia nggak mau intinya kerja pada orang itu pada umumnya loh. Mereka bekerja sendiri dan banyak berhasil. Lah ini golongan kibin-kibin yang Madura ini kenapa kok mau jadi budaknya Habib Jadi kan sama bosnya itu loh. iya, dia itu ikut-ikut Fatah gitu loh, Fatah. Aduh. Kan heran saya selaku sesama orang Madura. Ya ndak, kalau nggak mau ikut di masalah ini, ya diam aja lah. Itu lebih menyelamatkan dia gitu loh. Kalau mau Tapi cakap, kalau mau ngomong naik aja kita langsung diskusi secara akal yang sehat gitu loh. Dalil nakli monggo gitu loh. Semampu kita. Kalau nggak mampu jangan bicara gitu. Diam aja selamat gitu. Gitu aja gak repot saudari. Tapi sebetulnya gini Kang Samba, itu nggak di Madura, nggak di Lampung sama aja. 2024, waktu zaman Pilkada Lampung, saya kan memang sebetulnya di dunia politik aktif ya dulu. Saya itu masuk di salah satu di beberapa grup politik nasional dan Lampung. Ketika saya membahas nasab, memang salah room sih, saya akui itu. Tapi kan saya berdakwah itu kan di mana saja. Saya senantiasa upload terkait dengan penipuan-penipuan Habib ini. Saya senantiasa upload memberikan pencerahan bahwa Habib ini bukan cucu Nabi. Waktu itu, Kang Samba, saya itu ya Allah dicaci maki sampai ada beberapa grup yang mengeluarkan saya. Mengatakan saya beginilah, begitulah, bukan Islam lah, segala macam. Itu 2024. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang terjadi sekarang? Karena itu waktu baru 2 tahun polemik nasab. Hari ini yang terjadi kawan-kawan saudara-saudara yang memang politisi-politisi di Lampung yang dulu membenci narasi-narasi yang saya sampaikan. Hari ini berbalik arah. Oh ternyata betul Bang. Ternyata mereka itu memang betul-betul biadab. Ternyata memang mereka itu pemalsu sejarah. Ternyata mereka itu memang merampok nama-nama pahlawan kita. Hari ini mereka pada sadar Kang. Maka butuh waktu untuk menyadarkan muhibin-muhibin yang botol ini. Karena memang mereka masih botol. Saran muhibin itu kan harus botol. Harus bodoh dan tolol. Tetapi ketika hilang kebodohannya, hilang ketololannya, dia akan tersadar.
ada tepingan Bang Satria itu coba. Bang, jangan ngaji. Jangan ngaji. Aduh. Satria Kuda Putih, emang Anda Islam ya? Ya, ini musuh bebuyutan ini. Dia itu sebetulnya saking rindunya setelah seminggu dia absen, nggak pernah naik ke Komal Gus Hasan. Repot katanya kan. Kata Gus Hasan, repot kan ngaji 1 bulan. Nah kalau repot, siapa kita yang nggak repot coba? Tetapi kan kita kan harus istiqomah. Naik haji. Istiqomah itu mengalahkan 1000 karomah. Nah tapi Raden Haji ini payah betul untuk diajak istiqomah. Saya nggak paham ini. Jangan-jangan udah jadi muhibin ini. Dia mantan Kang, mantan tulen dia. Jangan jadi muhibin. Mantan muhibin tulen, bukan jadi muhibin, mantan itu. Ya sepatutnya Kang Satria balik kan lagi. sama itu. Kang Satria kan mantan juga itu. Kita kan